Halo kawan-kawan, selamat datang di Vlog Santai. Di video kali ini, Vlog Santai akan membuat tutorial bagaimana caranya kita mengelem kembali LCD yang lepas. Oke teman-teman, di sini ada HP Realme yang keadaannya itu LCD-nya sudah lepas seperti ini. Dan lepasnya LCD seperti ini sering sekali terjadi ya teman-teman. Di sini saya banyak banget mendapatin keadaan yang seperti ini, dan ini fleksibelnya sampai kelihatan. Nah ini hati-hati banget, jangan sampai fleksibelnya itu robek, karena pernah juga saya dapati yang sudah sampai robek karena lambat diperbaiki. Nah sebelumnya, khusus untuk teman-teman tukang servis, cek dulu keadaan layar sentuhnya dan juga gambar-gamarnya sebelum melakukan pengeleman. Pastikan semuanya normal, baru kita lanjutkan pengerjaannya. Oke teman-teman, di sini gunakan aja lem yang warna clear atau warna bening. Di sini juga bisa ya, pakai merek apapun, Sunlida, pakai mekanik juga bisa. Di sini utamakan menggunakan yang warna bening. Nah, boleh juga sih pakai yang warna putih, cuma kekurangannya lem-lem yang berwarna itu dia itu akan cepat mengental. Nah, ini cepat mengental teman-teman, ini warna putih. Dan ada juga ini kemarin saya beli yang warna hitam. Nah, ini juga cepat banget menggumpal ya. Ini belum sempat baru satu kali dipakai, habis itu mau dipakai lagi sudah menggumpal. Nah ini teman-teman, itu kekurangannya lem-lem yang memiliki warna dibandingkan dengan yang clear atau yang bening. Nah di sini kebetulan saya punyanya Sunlida yang bening, dan kita siapin juga karet gelang seperti ini. Ini bisa dibeli di pasar atau di penjual sayur misalkan. Bisa teman-teman beli karet seperti itu untuk menguatkannya nanti. Dan langsung saja kita mulai proses pengelimannya. Dan sini teman-teman jangan pakai lem seperti Alteco atau lem Korea, itu bahaya banget karena itu panas dan menguap guys. LCD-nya malah bisa jadi rusak nanti. Nah di sini bagian atasnya perhatikan teman-teman. Di sini pengelemannya itu harus hati-hati sekali karena di sana terdapat kamera dan juga terdapat sensor. Nah di sini kalau misalkan di bagian atasnya kita nggak isi lem, otomatis debu-debu itu akan masuk ke kamera. Nah ini contohnya kameranya sudah kotor banget karena debu-debunya itu pada masuk kemari. Jadi kita bersihin dulu pakai tisu untuk kamera depannya ini. Ini udah kotor sekali nih karena debu-debunya pada masuk. Oke teman-teman, coba diperhatiin dulu nih. Nah, pastikan kameranya udah bersih. Dan posisinya nanti juga diperhatikan baik-baik teman-teman gitu, karena di sana ada juga speaker. Jangan sampai kita itu mengelem bagian speakernya. Itu suara HP-nya orang saat menelpon nanti untuk ear price-nya nggak kedengeran kalau kita salah ngelem. Oke, kalau kita sudah pasti ya sudah melihat semuanya dengan baik, barulah kita pasang lemnya teman-teman, pelan-pelan saja. Di bagian kamera itu dikasih tipis-tipis saja. Yang penting lemnya sudah pas masuk nanti. Lanjut pengelemannya. Ya pastikan semuanya itu presisi guys, hati-hati banget. Nah, kita putar seperti ini. Dan kita pasang lemnya secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Dan jangan juga terlalu sedikit. Nanti belum lama dipakai lepas lagi. Yuk, lakukan dengan hati-hati sekali. Kalau di bagian pinggir begini aman pemasangan lemnya. Yang harus diperhatikan itu bagian atas dengan bagian bawah kayak gini. Nah ini bagian bawah teman-teman, di sini terdapat fleksibel. Jangan terlalu banyak diisinya. Ini bahaya nih kalau fleksibelnya yang kebanyakan lem. Pada saat lemnya itu mengeras, fleksibelnya itu bisa ikut menciut dan bisa robek. Itu pernah saya dapati satu kali kejadian seperti itu. Nah kebetulan lem yang dipakai waktu itu lem yang hitam. Jadi lem yang hitam itu teman-teman, kekerasannya itu beda dengan lem yang bening seperti ini. Lem hitam itu menjadi sangat keras sekali, dan proses pengeringannya itu dia kayak mengkerut seperti itu. Itu menyebabkan fleksibelnya bisa robek gitu. Jadi yang paling aman itu pakai yang bening. Oke, nah ini sudah pasti presisi ya karena LCD-nya masih aslinya. Jadi hati-hati banget kerjain seperti ini. Oke guys, nah ini masih normal, aman nih kerjainnya. Sebenarnya agak deg-degan juga tadi karena ini di bagian atas sudah bekas pecah. Tuh, udah bekas pecah guys. Itu yang membuat kita deg-degan juga kerjanya. Ini sebaiknya HP-nya dimatiin selama kurang lebih 6 jam baru dinyalain lagi.
supaya lemnya ini benar-benar kering. Kemudian kita pasangin karet seperti ini. Nah, kalau misalkan HP-nya dinyalain terus teman-teman, itu HP itu panas. Itu suhunya itu tinggi banget loh teman-teman. Suhu HP kita saat menyala itu tinggi sekali dan lemnya itu bisa menguap. Jadi ada baiknya dimatikan seperti ini, kemudian ditunggu 6 jam baru dinyalain. Seharusnya sih lebih dari 6 jam gitu, bila perlu 1 malam aja atau 1 hari aja sekalian. Biar benar-benar kuat dia, benar-benar kering untuk lem LCD kita. Nah, oke. Nah, untuk teman-teman mungkin sahabat-sahabat yang mengalami masalah seperti ini, nah ini sudah biasa, hal yang biasa banget, dan bagian atas ini bagus teman-teman, dia bisa rapi. Nah, masalah ini misalkan kalau misalkan mungkin teman kita atau anak kita yang mengalami masalah seperti ini, jangan langsung dimarah-marahin misalkan gitu. Jadi di sini saya juga akan berbagi sebuah pengalaman teman-teman. Jadi LCD yang lepas itu tidak hanya terjadi di HP-HP merek Realme misalkan kayak gini, tapi bisa terjadi di berbagai macam merek HP. Bahkan saya pernah dapat HP yang baru dibeli umur 2 minggu, LCD-nya sudah lepas dan saya lem ulang seperti itu. Baru 2 minggu teman-teman. Dan ini juga terjadi di HP Oppo. Oppo juga mengalami hal itu, tidak hanya Realme, Oppo juga pernah saya dapat, bahkan sering banget karena di sini banyak sekali yang pakai Oppo ya. Karena terkenal guys, Oppo itu kameranya luar biasa bagus banget, jernih sekali. Hasil gambarnya itu enak. Ini Oppo A9 ya. Saya rencana jual 1.750.000. Ini RAM 8GB. Ya, kameranya jernih banget guys, enak sekali. Baterainya juga kuat. Dan itu juga biasa terjadi di HP Vivo. Ini kebetulan saya punya HP Vivo di sini sebagai contoh guys. Di HP Vivo juga sering banget saya dapat LCD lepas seperti ini. Ya, karena pemakaiannya itu mungkin sering banget terlalu lama main game sampai panas-panas, otomatis lem LCD kita itu akan menguap dan lepas begitu. Dan ini kebetulan Vivonya masalahnya itu adalah stuck di logo seperti ini. Jadi saat proses video ini saya edit ya, syukurlah Vivonya sudah bisa di flash ulang dan bisa normal. Dan kalau di HP Xiaomi untuk LCD lepas belum pernah saya dapati. Maksudnya yang lepas-lepas sendirinya seperti itu belum pernah saya dapati teman-teman. Ini untuk Xiaomi yang biasanya LCD-nya itu lepas karena baterainya sudah bengkak. Nah, kalau teman-teman misalkan punya HP Xiaomi, kalau LCD-nya itu lepas, kemungkinan besar baterainya sudah bengkak dan casing belakangnya kuat. Dia itu baterainya kembungnya itu ke depan karena casing belakangnya masih kuat. Apalagi HP Xiaomi yang casingnya itu pakai besi. Itu otomatis LCD kita yang akan kalah, terangkat ke depan. Nah, selanjutnya kalau di HP Sony, karena di sini masih jarang yang pakai Sony Ericsson ya, Sony Xperia. Oh, bukan Sony Ericsson lagi ya, Sony aja dia sekarang. Sony Xperia seperti ini jarang banget saya dapat LCD yang lepas. Karena produk-produk Sony juga memiliki kualitas yang bagus, teman-teman. Untuk lem LCD itu kuat sekali. Saya pernah ganti LCD Sony Xperia itu, oh lemnya luar biasa kuat banget. Beda kayak dengan Oppo, Vivo, Realme gitu. Beda, teman-teman. Dan ini juga saya mau jual ya, ini Sony Xperia XZS RAM 4GB. Saya rencana jual 1 juta, laku nggak ya? Lanjut di sini saya punya Samsung juga. Nah, kalau Samsung teman-teman, ini sengaja kita buka aja LCD-nya itu, LCD aslinya sengaja kita mau buka. Setengah mati guys, susah banget. Apalagi kalau mau lepas sendiri, jangan harap deh. Tapi nggak tahu juga kalau tipe-tipe yang terbaru-baru ya, tipe-tipe baru sekarang, rata-rata kan mereka itu menekan harga produksi. Tapi belum pernah juga sih. Udah banyak yang pakai Samsung tipe-tipe baru, tipe-tipe seri A, kemudian seri-seri M juga banyak yang pakai, tapi belum pernah saya dapati LCD yang lepas. Tapi di sini kekurangan HP Samsung juga ada. Nah, saat kita memperbaiki tombol aja, kita itu harus melepas LCD-nya. Benar-benar merepotkan sekali guys. Jadi sekian saja ya video kita kali ini untuk proses perbaikan LCD yang lepas. Jadi cukup dilem saja kembali. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk yang sudah menontonnya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya.